berita ini. Miris sekali. Di kota kita tercinta, di kota tempat tinggal kita saat ini, harus ada kasus kematian yang penyebabnya adalah khamar. Bagaimana teman-teman? Ini hanya satu fakta tentang khamar, yang di luar sana ada begitu banyak fakta yang tidak kita ketahui. Dan ini adalah alasan mengapa khamar harus ditinggalkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat ini memberitahu kita bahwa termasuk meminum khamar adalah suatu perbuatan keji dan itu perbuatan setan. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar kita beruntung. Dikutip dari buku Dosa-dosa Besar oleh Imam Az-Zabi, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah arak, sebab ia merupakan induk segala yang kotor atau yang keji. Arak bukan hanya satu perbuatan kotor atau perbuatan keji, tapi arak adalah salah satu induk dari perbuatan-perbuatan keji. Mengapa demikian? Saat kita dalam keadaan mabuk, saat kita dalam keadaan terpengaruh oleh arak, saat itu pula kita tidak dapat berpikir jernih. Saat itu pula akal sehat kita hilang entah kemana. Lalu apa yang terjadi? Saat kita dalam terpengaruh arak, teman-teman, saat itu pula kita akan kesulitan mengontrol diri kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Telah berapa banyak kasus pembunuhan, perzinahan, hingga bunuh diri yang penyebabnya adalah karena mabuk atau dalam pengaruh arak. Dari Ibnu Umar berkata, yang mengutip dari sabda Rasulullah SAW, semua yang memabukkan itu disebut khamar atau arak, dan semua khamar itu haram. Barang siapa meminum khamar di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya, juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, begitu tegas dan jelasnya hukum meminum khamar untuk kita semua. Oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan orang yang diharamkan Allah untuk masuk surga, yaitu orang yang terus-menerus minum khamar, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, dan orang yang membiarkan istrinya berbuat serong. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillah. Bahkan dari saking kejinya, saking kotornya perbuatan meminum khamar, sampai orang yang melakukannya diharamkan untuk masuk ke surga Allah. Mengerikan sekali. Teman-teman, jika bukan kepada surganya Allah, lalu di mana lagi kita berharap tempat kembali yang indah? Saya hanya dapat berdoa, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita.
dosa-dosa para peminum khamar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, termasuk di dalamnya adalah para peminum khamar. Semoga Allah memanggilnya dalam keadaan yang baik. Semoga Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat sebelum dipanggil kembali kepada Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab.